この世界とは相反する存在の Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime spring terbaru kali ini, yaitu anime Muscle Magic and Muscle episode pertama. Anime ini menceritakan seseorang yang terus berlatih hingga membuat ototnya tidak mempan terhadap sihir. Nah, pada penasaran gak nih seperti apa alur cerita dari anime kali ini? Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Sebeu. Scene diawali dengan narasi yang memberitahukan tentang dunia sihir, di mana sihir adalah hal yang sangat lumrah dalam keseharian manusia. Sapu terbang, membuat barang berat jadi ringan, bahkan menciptakan sesuatu, dan bagi mereka sihir adalah berkah pemberian dewa. Kekuatan sihir seseorang akan menentukan derajat orang tersebut. Dunia sihir juga diketahui adalah sebuah dunia di mana naga terbang melintas sudah menjadi hal yang biasa aja bagi semua orang. Meski semua itu adalah hal yang wajar, tapi beda halnya dengan seseorang yang tengah berada di tengah hutan ini. Shin pun pindah ke sebuah rumah yang terdapat seorang pria tua yang bernama Regro Bandit. Dia yang telah berumur 75 tahun tinggal berdua bersama putranya di dalam hutan yang jauh dari pemukiman manusia. Di tengah dia yang merenungkan hal sembrono yang pernah ia lakukan di masa lalu, dirinya jadi belajar cara menahan diri akan banyak hal. Akan tetapi itu bukanlah penyesalan pribadinya, melainkan untuk satu hal yang pasti. Rupanya pemuda yang tengah nge-gym di hutan tadi adalah putra Regro yang bernama Mas Bandit. Regro yang kesal itu bukan tanpa dasar. Dirinya kesal karena putranya itu yang selalu mematahkan pintu tiap kali masuk ke dalam rumah. Mas pun beralasan kalau dirinya tidak tahu harus mendorong atau menarik pintunya. Mendengarnya membuat Regro menjadi semakin kesal dibuatnya, karena Mas itu telah tinggal di sana selama bertahun-tahun, tapi ya masa nggak tahu cara buka pintu anjing. Emosi Regro pun terhenti di saat ngeliat putranya yang nampak udah menyesali perbuatannya. Dia pun merasa Mas adalah anak yang sangat jujur. Tapi dia tuh malah emosi lagi ketika ngelihat anaknya yang hendak memperbaiki pintu itu dengan cara yang sangat tolol. Mas yang gak ngedengerin omongan orang tuanya itu malah membuatnya merusak pintu itu menjadi 3 bagian. Dan lagi-lagi karena ngelihat Mas yang seperti itu membuat Regro narik napas dan pasrah dibuatnya. Di tengah mereka berdua yang sedang berbacot-bacotan, Mas bertanya alasan kenapa dirinya tuh harus terus melatih ototnya. Mendengarnya membuat Regro berbicara dalam hati tentang Mas yang berbeda dari manusia normal, di mana Mas diketahui tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Namun Regro tak bisa memberitahukannya pada putranya itu. Terus Regro yang ingin keluar meminta Mas untuk tidak pergi ke kota. Meskipun awalnya nurut, tapi ya tak lama setelah itu Mas yang ngelihat berbagai macam sihir di kota, dirinya kemudian menghampiri toko sus krim di sana. Dan hal itu membuatnya jadi sangat bersemangat hanya dengan menghirup aromanya aja. Dan di saat dia ingin membeli 7 kue sus edisi terbatas, pedagangnya dibuat terkejut bukan main ketika ngelihat koin yang digunakan oleh Mas bengkok hanya karena genggamannya doang. Merasa bersalah, dia pun mengambil kembali uangnya itu. Tapi anjir, kuat amat nih orang ya. Buset. Meskipun takut, namun pedagangnya itu tetap menjual kue susnya pada Mas.
Akan tetapi ketika angin berhembus dan membuat penutup kepala Mas jadi ikut terhempas hingga membuat wajah Mas jadi terlihat, dan hal itu membuat semua orang di sana menjadi terkejut ngelihatnya. Scene pun berpindah di sebuah gedung yang dimana di dalamnya terdapat seseorang yang sedang menonton siaran berita lewat koran yang ia baca. Dari tampilan kantor dan orangnya, sepertinya orang itu adalah seorang polisi, yang mana di dalam kantornya itu juga terdapat seseorang yang habis disiksa dan disekap di dalam sel penjara. Merasa berisik karena cowok itu terus meminta ampun padanya. Namun ketika orang itu hendak menyiksanya kembali, secara tiba-tiba teleponnya berdering, yang dimana dirinya mendapatkan laporan tentang orang tak bertanda yang berada di kota. Scene pun kembali ke Mas yang sama sekali tidak peka terhadap sekitarnya. Dia malah dengan lahapnya memukbang kue sus krimnya itu. Namun secara nggak sengaja Mas menabrak seorang polisi yang nampak mabuk, membuat orang itu marah hanya karena krim yang tumpah tepat di bajunya. Dan singkat cerita, di tengah ocehan gak guna dari polisi itu, tapi secara tiba-tiba dia yang ngerasa menyesal berniat untuk mencuci baju polisi itu. Tapi malah membuatnya hingga tersobek. Anjir, niat nyuci malah sobek, buset. Hal tersebut tentu saja membuat polisi mabuk itu semakin murka dibuatnya. Tak lama kemudian, seseorang yang bernama Brad datang dan menegur bawahannya itu yang marah hanya karena hal sepele. Setelah mendekat, Brad jadi tahu bahwa Mas adalah orang tanpa tanda yang dilaporkan tadi. Dan di saat Brad yang berencana menangkap Mas, secara tiba-tiba Regro muncul dan langsung menggendong Mas dengan kecepatan supernya. Brad yang ngelihatnya pun tak tinggal diam dan dirinya langsung menggunakan sihir deteksi yang ia miliki. Singkat waktu ketika udah sampai di rumahnya itu, nampak Regro yang tengah memarahi putranya itu. Namun lagi-lagi dia dibuat tak bisa marah karena ngelihat Mas yang seperti menyesali semua hal yang ia lakukan. Dirinya mengganti omelannya menjadi sebuah hukuman di mana Mas diminta untuk mengulangi menu latihannya pagi tadi. Mas yang paham pun hendak pergi setelah memberikan kue sus yang ia beli pada ayahnya. Tak ingin pintunya rusak lagi, Regro pun membukakan pintunya itu. Setelah kepergian Mas, dirinya yang sedang memikirkan langkah selanjutnya dibuat terkejut karena melihat seekor burung aneh yang berada di pohon sebelah rumahnya. Dan tiba-tiba merasa gawat karena polisi sihir yang telah mengetahui keberadaannya. Namun Scene malah pindah ke dalam hutan di mana terlihat Mas yang sedang berlatih di sana. Setelah menyelesaikan hukumannya itu, Mas pun hendak kembali ke rumahnya. Namun di saat dirinya hendak memasuki rumah, Mas dibuat terhenti karena terdapat suara begado dari dalam rumah. Dan ternyata Regro nampak tengah disiksa oleh Brad di dalam. Dari ucapan Brad, kita pun tahu kalau manusia tanpa tanda adalah manusia tak berguna yang harus dijadikan tumbal supaya dunia sihir mereka terus berputar. Dengan kata lain, orang tanpa tanda tidak memiliki hak untuk hidup. Mas yang hanya terdiam di luar hanya bisa mendengar semua fakta yang diucapkan oleh Brad. Meskipun terus disiksa tanpa henti, sebagai seorang ayah ya tentunya dia nggak memberitahukan keberadaan Mas. Hal itu dilakukan karena memahami betul perasaan Mas, yang mana dia tuh juga dianggap tak berguna di dalam keluarganya dulu. Di tengah kegagalan yang terus melandanya, Regro saat itu yang hendak bunuh diri malah mendapati tangisan seorang bayi di belakangnya, yang mana itu adalah Mas yang masih bayi dulu. Mengetahui Mas bayi yang tak memiliki tanda, Regro dengan senang hati akan merawatnya. Karena itu kali pertama dalam hidupnya Regro merasa seseorang membutuhkan dirinya. Dan semua itu membuat Regro berteriak supaya putranya itu bisa mendengarnya dan segera kabur dari tempat itu. Menyadari Mas yang berada di sekitar hutan, Brad pun menyuruh anak buahnya untuk segera mencarinya. Dirinya yang muak nampak terus menyiksa Regro tanpa henti. Regro yang gak menyerah pun terus berteriak supaya Mas kabur dari sana. Namun secara gak diduga, melihat kemunculan Mas membuat polisi mabuk tadi mendekatinya dan membuat bajunya sobek sekali lagi. Tak hanya itu, Mas juga akan memukulnya.
Regro yang terkejut bertanya mengapa Mas tidak kabur dari sana. Mas pun bilang karena mereka adalah keluarga. Dirinya hanya memiliki Regro dalam keluarga kecilnya itu. Mas kemudian ngelihat Brad dan bilang kalau dia akan mengirim mereka semua ke neraka. Brad cuma tertawa mendengarnya karena Mas tidak memiliki sihir sama sekali. Hal yang sama juga diucapkan oleh polisi yang udah bonyok tadi. Karena Brad adalah mantan anggota Biro Keamanan Sihir, dirinya yang meremehkan Mas yang tak memiliki sihir sama sekali. Brad pun berniat menyelesaikannya dalam hitungan 3 detik. Dan inilah yang terjadi. Mereka pun dibuat terkejut karena Mas tidak terluka sama sekali. Brad pun dibuat terkejut karena baru saja ngelihat sihir kuat miliknya ditepis ke lantai hanya dengan tangan kosong aja. Merasa merinding dan juga tak percaya, dirinya pun berniat untuk menggunakan sihir terkuatnya. Polisi bonyok tadi yang tahu betapa besar kekuatan sihir itu mencoba untuk menghentikannya karena takut itu akan menghancurkan seluruh hutan di sana. Namun kemudian tidak hanya itu, Brad dibuat terkejut karena sihir-sihir yang ia lontarkan malah dijadikan atraksi sama sang MC kita yang overpower ini. Mulai dari passing volley, akrobat hingga mendribble bola, Brad semakin dibuat terkejut setelah ngelihat Mas yang mengangkat tongkat sihir milik Regro. Mengira Mas memiliki sihir meski tak memiliki tanda, hal itu membuat dia menciptakan Kekai untuk menahan serangan dari Mas nanti. Namun ternyata tongkat itu bukan digunakan sebagai katalis, tapi malah ini yang terjadi. Buset, saking kuatnya lemparan Mas hingga membuat Kekai milik Brad langsung hancur. Singkat cerita, Brad pun auto terkejut bukan main dengan apa yang telah terjadi. Bahkan Regro pun juga kaget, tak mengira latihan otot yang ia maksudkan untuk hanya membela diri malah membuat putranya itu menjadi terlalu overpower. Merasa tertarik dengan Mas, Brad pun memberi tawaran padanya, di mana setahun sekali di negara mereka itu akan terpilih satu murid yang dianggap orang terpilih dan disebut sebagai visioner suci. Brad kemudian menyuruh Mas untuk menjadi visioner suci di Akademi Sihir negara mereka. Untuk mendaftarkan ke akademinya akan dibantu oleh Brad sendiri. Meski awalnya hendak menolaknya, namun demi melindungi sang bapak dan demi tidak menjadi buronan negara, Mas pun ya menerimanya. Regro awalnya menentang, namun karena alasan Mas yang sangat mulia, membuat Regro hanya bisa menangis terharu dengan ucapan sang anak. Dan itulah awal mula Mas Barnett, manusia yang tidak memiliki sihir sama sekali, malah mendaftar ke Akademi Sihir dan bertujuan untuk menjadi visioner suci. Dan yaps, itulah akhir dari anime Muscle episode pertama. Wede, seperti biasa ya Mimin bilang kalau anime Spring sekarang tuh udah pada keren-keren dah ceritanya. Ratingnya juga pada tinggi-tinggi. Kerennya dari anime ini yaitu sang MC yang terlalu overpower dan juga terlalu polos. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.